Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Umita Sari, NPM 21901081487 dari kelas M5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kapital struktur dan beberapa soal yang akan dibahas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kapital struktur atau struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya ada 3 teori struktur modal Modigliani dan Miller. Yang pertama yaitu teori trade-off. Perusahaan akan berutang sampai pada tingkat tertentu. Penghematan pajak dari tambahan utang akan sama dengan biaya kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu teori pecking order. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi memiliki utang yang kecil. Yang ketiga yaitu teori signaling. Dalam teori ini, struktur modal disebut sebagai pihak yang terkait dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang prospek dan risiko perusahaan. Ada beberapa rasio keuangan dalam modal. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar, yang merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Adapun rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar atau bisa juga dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Yang kedua yaitu Return on Asset atau ROA, yang merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Adapun rumusnya yaitu total profit dibagi dengan total aset. Untuk rasio yang ketiga yaitu Return on Equity atau ROE, yang merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Adapun rumusnya yaitu Earning After Tax atau EAT dibagi dengan modal atau ekuitas. Nah, di sini soal pertama yang akan kita bahas yaitu PT JAS berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana sebesar 100 juta. Terdapat 2 sumber dana yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Di sini ada balance sheet-nya, aktiva dan pasiva. Maka yang akan kita hitung yang pertama yaitu ROA, yang kedua yaitu financing cost, dan yang terakhir current ratio. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan menghitung rate of return on current asset sebesar 10% sesuai dengan soal tadi. Kita kalikan dengan current assetnya sebesar 600 juta. Maka hasilnya 60 juta. Kemudian rate of return on fixed asset sebesar 25% kita kalikan dengan fixed assetnya sebesar 1,8 miliar. Maka hasilnya 450 juta. Sehingga kita mendapatkan total profit yaitu 510 juta. Untuk mencari ROA-nya, tadi kan sudah diketahui rumusnya total profit dibagi dengan total aset, yaitu 510 juta dibagi dengan 2,4 miliar, maka hasilnya 21,25%. Yang kedua, kita akan mencari cost of current liabilities, tadi sudah diketahui 14%, kita kalikan dengan current liabilities 300 juta sehingga mendapatkan hasil 42 juta. Kemudian cost of long term debt sebesar 18% kita kalikan dengan 2,1 miliar sehingga dapat 378 juta, kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan total cost financing sebesar 420 juta. Yang ketiga, kita menghitung current ratio-nya berapa. Rumusnya tadi EAT dibagi dengan ekuitas. 600 juta dibagi dengan 300
juta, yaitu 2, kita ubah ke persen jadi 200%. Selanjutnya kita menurunkan current asset atau CA. Yang pertama kita mencari rate of return on current asset sebesar 10%, kita kalikan dengan 500 juta. Kenapa 500 juta? Diketahui current asset awalnya tadi 600 juta, karena ini menurunkan, jadi kita kurangkan dengan kebutuhan dana sebesar 100 juta, sehingga hasilnya 50 juta. Kemudian rate of return on fixed asset sebesar 25% dikalikan dengan 1,8 M, sehingga hasilnya 450 juta. Kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan total profit sebesar 500 juta. Untuk ROA-nya 500 juta dibagi dengan 2,3 miliar sama dengan 21,73%. Kita mencari current ratio-nya juga sebesar 500 juta dibagi dengan 300 juta sama dengan 1,66. Ini kita ubah ke persen jadinya 166%. Untuk menambah current liabilities atau CL, kita mencari cost of current liabilities sebesar 14%, kita kalikan dengan 400 juta. Kenapa 400 juta? Karena current liabilities di awal 300 juta, karena ini menambah, jadi kita tambahkan dengan dana perusahaan sebesar 100 juta, sehingga hasilnya 56 juta. Kemudian cost of long term debt sebesar 18% dikalikan dengan 2,1 miliar sama dengan 378 juta. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan total cost financing sebesar 434 juta rupiah. Untuk ROA-nya 434 juta dibagi dengan 2,5 miliar sama dengan 17,36%. Kita mencari current ratio juga sebesar 600 juta dibagi dengan 400 juta sama dengan 1,5. Seperti biasa kita ubah ke persen jadinya 150%. Nah, setelah kita mencari semuanya, kita membuat tabel, yaitu ada kolom item, semula, penurunan CA, dan penambahan CL. ROA-nya semulanya 21,25%, kemudian penurunan CA-nya sebesar 21,73%, sehingga penambahan CL-nya 17,36%. Financing cost-nya sebesar 420 juta semulanya. Pada penurunan CA sebesar 420 juta juga, dan ketika penambahan CL sebesar 434 juta. Yang terakhir yaitu current asset semulanya 200%, kemudian ketika penurunan CA sebesar 166%, sehingga pada penambahan CL sebesar 150%. Kita lanjut pembahasan untuk soal yang kedua. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya, ini bisa kita lihat yang diketahuinya. Terus ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Kondisi ekonomi menurun, stabil, dan berkembang. Untuk jawaban nomor 2, kita akan membuat tabel kondisi ekonomi menurun sebesar 50%, stabil sebesar 45%, dan berkembang sebesar 30%. Yang pertama kita akan menentukan fixed asset atau aktiva tetap. Ini sudah diketahui di soal sebesar 5 miliar. Untuk current assetnya, rumusnya itu kenaikan penjualan dikalikan dengan berapa persen menurunnya. Contoh seperti ini, 10 miliar kita kalikan dengan 50%. Kemudian untuk yang stabil 10 miliar kita kalikan dengan 45%, begitu juga yang berkembang. Kemudian total asetnya kita jumlahkan antara fixed asset dan current asset. Untuk yang menurun 5 miliar ditambah dengan 5 miliar sama dengan 10 miliar. Sama seperti yang stabil dan berkembang. Untuk yang utang, rumusnya itu total aset dikalikan dengan rasionya 45%. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang di tabel ini. Untuk ekuitas, rumusnya total aset dikurang dengan utang.
Untuk yang menurun tadi total asetnya 10 miliar, kita kurangkan dengan 4,5 miliar sehingga hasilnya 5,5 miliar. Untuk yang stabil dan berkembang juga seperti itu caranya. Kemudian untuk yang EBIT, rumusnya itu nominal kenaikan dikalikan dengan EBIT. Nominal kenaikannya kita dapat dari kenaikan penjualan perusahaan tersebut sebesar 10 miliar, kita kalikan dengan EBIT-nya sebesar 8,5%, sehingga kita mendapatkan hasil 550 juta. Untuk interest cost, rumusnya utang dikalikan dengan interest cost. Untuk yang menurun, utangnya tadi sebesar 4,5 miliar, interest cost-nya sebesar 9%, kemudian kita kalikan sehingga mendapatkan 405 juta. Untuk yang stabil 384, 750 juta, dan untuk yang berkembang 324 juta. Untuk EBT-nya, rumusnya EBIT dikurang dengan interest cost. Untuk yang menurun tadi EBIT-nya 850 juta, kita kurangkan dengan 405 juta. Jadinya 445 juta. Begitu juga untuk yang stabil dan berkembang, sama ya rumusnya. Yang selanjutnya yaitu tax. Untuk tax ini rumusnya EBT dikalikan dengan 22%. EBT untuk yang menurun tadi 445 juta, kita kalikan dengan 22%. Untuk EAT-nya, rumusnya EBT dikurang dengan tax. Untuk yang menurun, EBT-nya diketahui 445 juta, kita kurangkan dengan tax-nya 97.900 juta. Begitu juga dengan yang stabil dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.